Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi di channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Tapi sebelum melihat video ini, saya mohon Anda semua klik subscribe supaya semua video yang baru bisa dikirim ke gadget saudara, bisa masuk HP melalui notifikasi sistem, sehingga kalau mengklik subscribe apalagi lonceng akan ada personalized message untuk saudara-saudara semua. Nah, malam ini kita akan berbicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan anak-anak usia dini belajar dengan baik. Artinya belajar tanpa stres, belajar tanpa gangguan, baik gangguan psikologis maupun gangguan motorik mereka. Nah, narasumbernya adalah Ibu Noni Swediati. Saya kira dari namanya beliau lahir di Swedia, dan ini adalah sangat aktif. Ibu Noni Swediati adalah sangat aktif sebagai profesinya awalnya itu adalah psikometrisian. Kemudian berkembang juga ahli dalam bidang brain gym, kemudian optimal brain organization, movement based learning. Itu kalau di bahasa Indonesianya adalah belajar berbasis gerak. Kemudian physiology of learning, yaitu fisiologi tentang belajar. Dan ini menjadi internasional, pelatih internasional atau international instructor. Kalau kita baca jabatan, ini banyak sekali ditulis di sini. Antara lain beliau juga menjadi ahli psikologi olahraga, kemudian ahli psikologi untuk basket, olahraga basket, konsultan pendidikan di kinesiologi di Holistika Medika Jogja. Nah, ini sebagian dan yang bisa kita sampaikan tentang siapa Ibu Noni Swediati. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Bu Noni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini sebetulnya juga teman akrab saya, tapi kalau dipanggil Bu kelihatannya membawa jarak. Mbak Noni aja. Jadi Mbak Noni, kita akan belajar, akan menginformasikan kepada para pendengar dan pemirsa Suyanto.id mengenai bagaimana cara mendidik anak-anak PAUD, anak-anak kerucil-kerucil, bocah cilik, supaya dia berkembang dengan baik, optimal, sehingga ketika dewasa besar menjadi orang-orang yang benar-benar bahagia, kemudian bisa kreatif, inovatif. Monggo, Mbak Noni. Matur nuwun, Mbak, ini sharing ya. Jadi pengalaman kami. Jadi dulu saya kerja di Litbang di bagian pengujian. Saya sering pergi ke daerah-daerah dan saya lihat semakin banyak anak-anak kecil terutama di pondok pesantren ya. Itu lebih banyak duduk daripada bergerak. Sementara otak itu butuh distimulasi dengan gerakan. Jadi kalau misalnya kita itu pengen tahu namanya panas, itu tangan atau kaki yang dinyunyukin nenggon geni toh, bukan dipandang atau dikasih gambar itu api, oh itu panas, kan enggak, tapi akan lebih melekat pada dirinya kalau dia itu megang. Yang sewu ya Pak, saya ini namanya londo tapi ya cik medok ya panjenengan. Nah, jadi seperti itu yang menjadi concern saya. Terus orang tua banyak menekan guru, ini
komplainnya guru-guru Iya. bahwa anak-anak di TK itu harus sudah bisa baca, baca, tulis, hitung. Nah, padahal setahu saya kurikulum yang muncul dari Diknas, Dikbud, Nggak bukan ada. Diknas lagi ya, nggak ada itu. Mereka dikenalkan untuk membaca, iya. Dikenalkan untuk huruf, iya. Dikenalkan untuk menghitung, iya. Tapi tidak berbentuk tulisan kalau menghitung. Menghitung itu real. Jadi kalau misalnya 2 itu ya misalnya dikasih daun 2 atau kertas 2 biji atau roti 3. Nah, itu masih real, semuanya masih bisa dihitung. Iya. Ya toh? Bukan dikasih abstrak tulisan 3 atau 2. Nah, kenapa seperti itu? Dan kurikulum kita dulu zamannya Pak Ki Hajar yang malah dicontoh oleh Montessori. Jadi orang-orang kita ini terbalik. Belajar Montessori setengah mati. Di tempat kita ada taman siswa yang luar biasa tapi nggak pernah dijamah. Ya toh? Ya. Nah, itu saya sampai kenapa? Padahal orang Montessori itu belajarnya dari dari taman siswa loh. Ya, ya. Kenapa orang kita berbondong-bondong ke sana? Masya Allah. Nah, sekarang karena saya ini berangkat dari dulunya atlet dan saya merasa wah kalau jadi atlet ini bodoh gitu ya kalau zaman dulu. Nggak, jadi atlet bodoh, tidak sukses di mana-mana. Ya. Ternyata bodoh dan nggak punya duit. Lah ya. Tapi kalau juara Olimpik 5 miliar non. Nah, itu kan sekarang. Iya, ya. Tapi dulu kan enggak. Entuk duit tapi ya tetap aja sakit berat ya pemerintah diem aja gitu loh. Nah, terus saya juga lebih prihatin lagi kenapa olahraga di SD itu dikurangi, malah ditambah jadi pengetahuan itu loh, baca buku. Seperti misalnya disuruh menghitung lapangan basket itu ukurannya berapa. Dulu saya jadi pemain basket, saya nggak pernah tahu sampai sekarang pun lapangannya berapa ukuran. Tapi saya jadi pemain baik untuk Jogja paling enggak. Ya, sombong sidik ya. Nah, itu berdasarkan pengalaman-pengalaman itu dan saya juga belajar, bisa selesai belajar seperti Pak Yanto, tapi belum sampai profesor ya. Itu saya waktu belajar di S3 itu kerjaan saya ya cuma tenis, renang, banyaknya gitu, dolan, pokoknya happy. Nah, itu yang membuat pertanyaan sampai saya akhirnya membuat PAUD. Nah, PAUD dengan konsep brain gym. Karena apa? Brain gym. Karena brain gym itu otak kita yang diolahragakan kan gitu ya. Ya. Terus gimana caranya? Mari kita cari. Ya. Saya share sedikit tentang konsep brain yang dipakai brain gym ya. Iya. Nah, ini. Nah, ini sambil share, menunggu share-nya Dr. Noni. Bergerak adalah pintu masuk belajar. Jadi berbahagialah untuk orang tua kalau anaknya itu senang lari sana sini. Ya. Jangan senang duduk. Ya. Bahkan kursi roda yang untuk belajar untuk jalan itu di slideshow. Nggak ada, Pak. Belum ada. Saya mau bergerak itu pentingnya bergerak dulu. Ya, ya. Nah, itu kursi yang untuk anak-anak itu loh, untuk belajar jalan. Ya, ya, ya. Itu di tempat kami dilarang karena anak nggak mau belajar. Yang ada ya cuma digoyang-goyangin gitu dan tubuh itu tidak belajar seimbang kiri kanan. Ya. Nah, itu salah satu bergerak yang betul bagaimana, dan itu pintu masuk untuk belajar. Dan yang hebat lagi, tidak ada anak yang bodoh. Dan konsep itu menjadi konsep yang di Amerika menjadi nggak ada anak yang tertinggal, anak yang bodoh itu nggak ada. Yang ada adalah anak yang energinya macet, entah macetnya di mana, nah itu
belajarlah brain gym. Ya, brain gym. Oke, nah kalau Ibu Bapak sudah mengikuti pelajaran yang sebelumnya dari Pak Yoga, main growth mind ya, sama fixed mind ya. Ya. Terus Pak Zainal yang kemarin saya baru lihat itu tentang otak, bagaimana menjadi otak yang sehat. Maka otak itu sebetulnya disimpelkan, meskipun ini teori yang lama dan sekarang sudah mulai dibantah, tapi ada 3 bagian otak, yaitu otak depan belakang. Otak depan belakang, atas bawah, otak kiri kanan. Nah, ini yang dimiliki oleh manusia yang diunggul-unggulkan, yang neokortex itu. Nah, otak depan belakang, ini kita lihat ke sini ya. Kalau kemarin dibilang ini reptilian, kemudian binatang yang mamalia itu masuk di otak, jadi sudah ada emosinya. Ya. Manusia itu bisa berpikir, makanya disebut otak primata. Tapi ini sampel ya, sekali lagi ini sampel bodon. Ya. Nah, kalau sudah ada konsep itu sebetulnya ada yang membagi 4, tapi 4 pun nanti di bagian sini yang dibagi 2, yang bagian tengah. Ya. Nah, sekarang kita sampai di sini. Kapan toh berkembangnya? Nah, berkembangnya yang otak paling awal berkembang itu brainstem. Ya, makanya para ini bisa di slideshow biar besar, Non. Oh iya. Karena sudah tua ini. Sebentar. Balik. Nah, oke. Nah, ini brainstem ini yang otak depan belakang. Jadi ini nanti harusnya energi. Jadi di brain gym itu ngomongnya energi. Ini biasanya kalau nggak salah Pak Icok kemarin membahas tentang olahraga pencak silat itu banyak dengan energi. Nah, energi dari otak bagian belakang itu harus sampai di atas sini. Ya. Nah, sampai di atas ini dia akan melalui otak tengah. Otak tengah di sini ya. Dia akan melalui situ. Jadi ini akan jalan bagus kalau di otak tengah juga bagus. Nah, sekarang kapan itu berkembang sesuai dengan umur? Kalau kita punya ini sampai di sini nih, sampai di sini ini baru anak bayi itu loh. 15 bulan. Itu kan semuanya refleks. Jadi kalau tidak nyaman didekati bapaknya, dia nangis, ya kan? Kalau dipegang oleh seseorang yang baru, dia nangis karena belum bisa lari. Nah, refleks yang pertama di sini ini adalah refleks menyerang atau refleks lari. Ya. Karena anak-anak itu belum bisa lari, maka dia bentuknya akan nangis. Kalau dia sudah bisa lari atau menyerang. Jadi kalau di gambar pertama itu reptilian. Reptilian itu sifatnya kalau dia nyaman dia akan jalan terus. Tapi kalau enggak dia akan menyerang. Gitu loh. Nah, terus itu berlaku untuk anak ya. Berlaku untuk anak ya. Untuk semua orang yang punya otak ya. Ini kan belum berkembang, baru umur 15 bulan, Pak. Kan ini terus dimiliki, dibawa semua oleh orang dewasa pun dibawa nih otak brainstem. Kalau nggak ada ya mati tau. Ya. Nah, ini sampai di usia 15 bulan sampai 4,5 tahun itu emosi yang banyak berkembang, dan yang di sini yang refleks itu makanya fungsi orang tua itu sangat penting di dalam sini nih. Karena dia akan di situ ada saraf yang disebut mirroring. Jadi dia hanya melihat. Mbok dikandani, dikasih tahu nggak boleh pakai gadget. Tapi kalau orang tuanya bawa gadget, dia akan ikut. Dia tidak akan mendengarkan apa nggak bolehnya itu enggak. Karena dia punya saraf yang disebut saraf mirroring. Dia hanya melihat dan dia menirukan. Makanya apa yang ada di rumah itu akan dibawa ke emosinya. Nah, ini yang luar biasa. 15 bulan, Ron. Ron. Ya, mulai 15 bulan coba aja. Iya.
punya anak kecil lagi coba. Terus mulai 4,5 tahun ini kan udah masuk sekolah ya, biasanya udah mulai belajar bersosialisasi, kan gitu toh, PAUD toh ini, usia PAUD toh. Ya. PAUD itu sampai, kalau di luar negeri itu sampai 7 tahun. Kenapa? Di sini kita harus belajar menguatkan motorik kasar dan motorik halus. Bermain. Ya. Bermain. Ya. Bukan calistung. Ya. Yang saya cari di Jepang tadi, Ron, origami. Ya, itu kan udah motorik halus. Ya. Karena yang rapi-rapi, tapi kalau yang motorik kasar itu seperti manjat, lari, terus balancing, terus trampolin, bangsa gitu-gitulah yang menguatkan otot-otot. Kalau saya ajari koprol, nah, itu nggak apa-apa, nggak apa-apa, kan luas. Iya, betul. Masih kecil kan masih fleksibel, tapi ya hati-hati. Ya toh, itu kan ada. Ini kan teman-teman yang di fake itu, dia punya teori sendiri bagaimana caranya mengembangkan olahraga itu. Tapi kami ini di Princim, ya, di Princim ini hanya ada 26 gerakan yang akan mengoptimalisasi fungsi otak. Apa konsepnya? Princim itu apa konsepnya, Non? Princim itu mengintegrasikan otak ini, 3 bagian otak ini, sehingga kita bisa efisien energi yang disimpan. Energi itu kan pusatnya di di kemaluan, daerah kemaluan situ. Nah, itu dibawa sampai ke otak. Caranya bagaimana? Melalui organ tubuh, ya tangan, ya mata, ya kaki gitu loh. Dan itu harus bergerak. Kalau Anda nggak bergerak, nggak bakal dapat sampai di otak. Nah, ini sesudah makanya konsep di mana? Di PAUD itu anak bermain. Nah, kalau Bapak Ibu itu konsepnya bahwa otak kiri kanan akan berkembang sama, berkembang bersama-sama, itu salah. Yang berkembang dulu adalah otak kanan. Di mana di situ adalah unsur kreativitas, unsur intuisi, empati, belajar bersama dengan orang lain. Itu kan sosialisasi di sini, bagaimana kita berunggah-ungguh itu apa? Ya bangsa gitu-gitu lah. Cium tangan. Ya, seperti itu. Kalau nanti gede diajari cium tangan, aneh ini kan gitu kan. Udah nggak masanya. Tapi di sini belajar itu sambil bermain. Wes gede juga lebih suka belajar sambil bermain kok. Jadi itu kalau belajar sambil menyiksa diri itu orang zaman dulu, zaman orang-orang Cina kalau belajar meguru di gunung itu loh. Ya. Jadi belajar itu sambil bermain sambil belajar. Nah, mulai 7 tahun, kalau di Indonesia itu umur 6 ya, masuk SD. Oh, formalnya 7. Ya, formalnya 7, tapi terus biasanya nyang-nyangan. Ya, tapi, nah, kenapa 7 tahun? Karena di usia 7 tahun ini, otak kirinya mulai berkembang dengan baik. Meskipun ini bukan berarti otak kanan tok yang berendah. Ini juga berkembang, tapi golden age-nya itu justru untuk otak kanan itu ada mulai dari sini, mulai dari bawah ke kanan. Ini berkembang biasa, belum manula. Ya mungkin ada orang-orang khusus yang memang pinter, yang jenius, nah itu lain perkara ya. Ini omong otak normal. Nah, udah sampai 7 tahun di sini mulai kita belajar. Dulu zamannya saya sekolah itu belajar membaca baru mulai nih NI. Ya. Kayak gitu toh. Nah, sekarang kan enggak. Pak Yanto kalau mersani buku anak SD di kelas 1, wah luar biasa. Bentuknya sudah kalimat. Wes dong we ora nek aku. Jadi seperti di sini bermain dengan pasir ini bagus ini, tapi sekarang kan nggak ada yang menyediakan pasir. Karena pasir itu untuk motorik kasar. Ya makanya di Spartan Village di Michigan State dulu
selalu ada bak pasir non ya. Iya, di tempat sekolah saya juga ada. Dulu. Modern loh ya. Nah, sudah dari situ kemudian mulai kelas 1, kelas 2. Semuanya ini berkembang dengan sesuai kurikulum, nggak seperti buku-buku yang ada. Karena saya pernah menjadi reviewer buku SD ini yang luar biasa sudah. Kayak pembelajaran SMP. Nah, apa yang terjadi jika Anda meletakkan calistung di sini, ini Anda mulai menzolimi otak, menzolimi diri anak yang bersangkutan dengan stres. Luar biasa toh. Ya. Jadi kalau orang stres, itu energi nggak bakal sampai sini, Pak. Ya. Tapi ada yang berpendapat anaknya mau itu gimana? Atau orang tua itu nggak tahu sebetulnya stres dikira mau. Gimana itu, Non? Nah, itu kan masalah karpe wong tua. Sing ora ngerti. Nyuwun sewu. Makanya muncul parenting toh. Ya. Ngajari anak-anak. Sekarang fakta yang ada dengan adanya daring Ya. lagi. Daring itu ada loh yang sampai membunuh anaknya toh. Yang di Jawa Timur itu. Ya. Jawa Timur apa Jawa Barat ya? Ya. Karena dia berharap anaknya sudah bisa. Padahal wong tuane ora ngerti maksudnya. Ya. Ya. Nah, akhirnya banyak seperti itu. Jadi harapan orang tua kalau udah dimasukkan ke sekolah, wis ngerti kabeh. Padahal semuanya itu mulai dari rumah. Ya, terutama sekolah TK elit, di mana orang tua itu kontribusi secara ekonominya gede. Jadi mereka malah minta kurikulumnya itu yang bikin itu orang-orang tua yang nyumbangnya gede itu, Non. Ya, minta diajari apa, anak saya minta diajari apa gitu loh. Luar biasa itu. Dan biangnya lagi ya SD itu masuknya SD favorit itu calistung, baca tulis hitung. Jadi orang tua itu selalu tergoda anaknya untuk diajari calistung ketika di bawah 5 tahun. Akhirnya apa, Ron, tadi? Akhirnya yang banyak saya terima klien itu di kelas 3 SD, anak tersebut jenuh dengan pelajaran, dia jadi klien saya. Yang ada terus di tempat saya kan seperti tempat bermain. Ya, stress release untuk anak-anak kecil. Bayangkan stress release untuk anak-anak kecil, dan juga yang saya garap pasti orang tuanya. Ya, jadi anak-anak ketika ditaruh di sekolah Noni seperti pariwisata aja itu. Gue seneng. Ada kolam renang, bawa cili, mereka seneng, Pak. Dan lebih dahsyat lagi itu saya yang sampai kagum ke anak-anak itu pada waktu ikut lomba kreativitas, rumangsaku anakku akan mendapatkan juara. Ya. Karena waktu itu anak-anak disuruh membuat sesuatu dari cup itu loh, bekas tempat minum. Ya. Itu udah taruh gitu aja. Rupanya ada beberapa orang yang wong tuane yang rada sugih gitu, dia bawa dari rumah itu sudah bawa konsep robot. Nah, murid dari kami itu di tempat kami juga nggak diajari ya. Itu dia membuat tiba-tiba itu mereka berpasangan kan biasanya. Itu membuat helikopter. Terus membuat timbangan. Cah cilik kok ngerti timbangan, lu kan ya nggak ada timbangan gitu loh. Iya. Nah, itu menurut saya tuh kreatif anak itu, karena terus dia pakai biting untuk bikin helikopter tuh pakai biting yang ada di situ. Enggak, jadi dari situ tuh cuma dikasih plug, ini adanya ini, kamu mau bikin apa terserah. Nah, yang lain ini kok bawa robot-robotan dan mereka yang menang. Jadi saya rada iki piye to. Tapi ya wis, itu masa lalu. Nah, kembali ke konsep ini. Jadi ingat ya, yang sebelum kembali, Non. Artinya anak-anak dilatih calistung itu suatu hal yang mendolimi anak kecil ya.
Betul, menurut teori yang sudah berkembang. Jadi ini kami juga barusan conference ya, international conference, itu mereka yang di Eropa itu tidak mengajarkan anak-anak PAUD seperti yang terstruktur di Indonesia. Ya. Jadi mereka hanya dilepas di lapangan, dah terserah main opo, senangnya apa, gitu aja. Ya. Bernyanyi, wah mereka tuh kalau udah suruh bernyanyi, menari itu udah luar biasa itu, dan itu bagus. Karena itu ada belajar ritme, ya. Atau kalau bernyanyi kan ada main musik, itu ada belajar ritme. Ada gerak, menari, ada olahraga cilik-cilik, lari ke sana kemari, itu sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Nanti akan saya jelaskan. Ya. Oke. Nah, ini setelah usia 7 tahun ini kan juga berkembang nih. Nah, sekarang masalahnya kan ini dua bagian, bagaimana caranya ini berkomunikasi. Dan ini otak komunikasi, kami sebut otak komunikasi. Jadi kalau ini nggak ada sambungannya, nggak nyambung kiri kanan, komunikasinya jelek. Jadi ada anak yang diunangnya bodoh. Nah, bodoh di dalam hal apa? Ada kemungkinan anaknya nggak kreatif. Nggak kreatif nih pasti di sini banyak nih stresnya. Nah, kalau seperti Pak Yanto ya pasti cilikane betik ya. Mesti penekan mesti ngono-ngono kae lho. Ya kan Pak, mesti happy. Sampai disidang oleh orang serumah. Ya seperti itulah. Ya. Karena anak itu ada rasa ingin tahunya luar biasa. Ya toh? Ya. Nah, itu yang justru kita mesti teliti, atau guru-guru itu lebih teliti. Makanya saya dulu menyarankan sebaiknya guru TK itu jangan guru SMA, itu ya salah satunya saya tuh. Karena nggak mungkin tahu anak-anak kecil. Nah, makanya kalau konsep neuroscience masuk ke PAUD, ke pendidikan PAUD itu bagus menurut saya. Nah, nah, ini supaya kiri kanan nyambung, itu kita harus banyak bergerak, Pak. Oke. Jadi ada corpus callosum ya, kalau Pak Anu nanti pasti akan cerita itu. Itu banyak, semakin kita banyak bergerak, itu semakin sambungannya itu semakin banyak gini, Pak. Jadi ya. Dia bentuk apa itu neuron yang corpus callosum saraf-saraf sambung. Kalau saraf sambung. Jadi kalau di tempat kami itu analoginya itu telepon itu loh. Jadi telepon sana telepon sini udah nyambung cepat. Oke. Nah, ini yang bagian nyambungnya ini. Ini kalau perempuan itu lebih gede. Jadi perempuan itu lebih pinter dari ini loh, dari ini buku. Cuman makanya multitask itu kan banyak perempuan. Ya. Sekarang juga. Nah, dulu terus saya masih di Jakarta, peraih UN SMP itu yang the Big Ten itu perempuan semua loh. Wow. Ya, hebat itu. Nah, cuman perempuan itu, cuman laki-laki itu juga kalah pinter tapi menang wise mungkin. Karena perempuan-perempuan yang pinter-pinter itu juga akhirnya nikah dengan laki-laki yang biasa-biasa saja. Itu non. Nek tidak dolan dadi pinter kuwi, Pak. Happy kan dadi pinter. Jadi otak kiri juga berkembang itu kan untuk membuat rencana, untuk membuat pilihan. Itu di otak kiri memang iya, tapi kalau kita bisa empati, intuisi, kreatif. Kalau sekarang kerja pasti ditanya kreativitasnya toh, tentang kreativitasnya. Kamu dikasih kasus ini bagaimana Anda akan menyelesaikan misalnya gitu. Iya. Dengan cepat, dengan segala macam caramu. Luar biasa. Dan ini akan berkembang terus sekitar usia 20 sampai usia 21 tahun. Jadi jangan salah. Kalau anak SMA sering olahraga, biarin aja. Anak sekolah sering main musik, biarin aja. Nanti mereka akan menemukan apa sih yang mereka suka. Tapi jangan lupa bergerak. Ya, tapi orang tua sekarang itu kalau anaknya olahraga dapat A, matematikanya dapat C,
marah-marah, non. Betul. Betul. Padahal sebetulnya yaitu pengarahan mungkin dia kan ini dominan ke sini. Ya. Olahraga, dolan baik. Itu sebetulnya dominan di kanan. Nah, di dalam dolan itu dia akan belajar juga. Ya. Asal diawasi dia environment-nya seperti apa kan gitu toh. Oh ya, malah waktu saya di Michigan State itu ada riset non bahwa anak-anak yang dolannya jauh dari rumah itu jago matematika. Ternyata dampaknya. Ya logis karena kalau dolan jauh itu kan dia mikir beloknya di mana, kiri kanan, sampai gak spasial berapa. nih spasial nih. Oh ya. Itu spasial. Nah. Itu jadi ngukur di mana jauh, seberapa jauh itu masuk spasial. Intuisinya empati itu kalau kita semakin banyak ketemu orang kan kita belajar empati. Bagaimana dengan daring sekarang? Halo. Nah, jadi kita menghadapi banyak perubahan di era milenial ini dengan musuhnya itu ya yang kita bikin sendiri itu adalah gadget, ya toh? Itu yang kita bikin sendiri, yang kita ciptakan sendiri. Nah, ini hati-hati. Kita nanti senjata makan tuan deh. Ya. Nah, ini konsep yang paling urgen di dalam Brain Gym itu adalah. Ini terakhir loh ya. Ya, boleh. Nanti tak mau lihat gerakannya apa aja, yang mana di gerakan apa yang untuk otak kiri, otak kiri kanan, mana yang di tengah untuk emosi, ada loh. Ya, nanti besok biar pemirsa penasaran. Tapi gitu ya. Diberi hints-nya saja di sini, non. Oke. Kita kan ini baru episode pertama ini untuk memperkenalkan Brain Gym oleh Dr. Noni ini. Jadi oleh karenanya ini saya kira 5 menit lagi bisa dijelaskan kepada para pemirsa kita. Ayo. Nah, di dalam tubuh manusia itu garis tengahnya ini adalah tulang Tulang belakang. Bukan ini garis tengah ini loh. Kiri kanan. Oke. Mata kiri kanan, kuping kiri kanan gitu toh. Garis tengahnya itu adalah ini. Yang di tengah ini. Nah, supaya kita optimal belajarnya, maka bagian tubuh atau otak kiri dan otak kanan itu harus seimbang. Kalau nggak salah kemarin Pak Zainal juga membahas itu. Seimbang. Ya. Jadi kalau kita belajar Tai Chi atau belajar pencak silatnya Pak Icok itu pasti belajar ini menyeimbangkan tubuh, dan itu biasanya akan menjadi pinter. Maksudnya pinter tuh mudah belajar. Belajar itu nyaman. Ya realnya apa itu keseimbangan itu? Misalnya ngadeg sikil siji ngono apa? Bisa. Tapi sekarang kan kita dikasih kaki 2 tuh. Ya. Tapi kita harus menggunakan kaki itu seimbang kiri kanan supaya tubuh kita, mata kita juga bisa seimbang. Baca pun itu kan pakai mata. Ya. Mata kiri kanan itu juga ada bidang bacanya. Nah, supaya kita kalau juling jelas nanti mata satu ngelihatnya ke kiri, ke sana, yang satu ke tengah. Nah, kita mata kiri kanan itu harus bisa melihat yang di tengah ini untuk membaca. Ya. Untuk menulis, untuk bagian tangan. Nah, seperti itu yang kami ajarkan. Jadi gerakan-gerakan yang berkaitan dengan otak kiri kanan, berkaitan dengan emosi, gerakannya seperti apa, dan yang paling pokok adalah brainstem atau otak purba kalau Pak kemarin Pak Zainal menyebutnya. Jadi otak yang paling organ, kalau di situ dipukul pun mati. Itu kalau dia kenceng, jenenge stres. Makanya ada stretching tertentu sehingga itu kenceng, energi yang dari bagian daerah kemaluan itu bisa naik dan ke depan sampai neokorteks dan kita bisa berpikir. Itu punya gerakan-gerakan
khusus untuk di bagian bagian brainstem, bagian depan. Ya, itu ya konsep yang paling penting dari brain gym itu ya. Belajar dengan gerak, non. Masalah ini anak-anak atau kita, kalau Bapak udah timbang, aku dulu juga gitu. Iya. Stres, karena stres saya memang merasa terganggu begitu saya punya kesenangan olahraga yang tersalur, dan rupanya itu yang membuat saya lebih mudah untuk belajar. Itu luar biasa. Saya baru tahu setelah sampai di Indonesia belajar tentang brain gym ini, emannya itu. Iya. Ya, oke. Saya kira penjelasannya ini cukup menarik, Mbak Noni. Mbak Noni itu tadi belum saya perkenalkan cerita brain gym sekolahnya ya. S1-nya psikologi UGM, S2 di Michigan State. Ini bareng saya ini satu kampus, dan S3-nya Educational Research, Evaluation and Measurement and Policy. Ini MHES, ini berarti UMass ini. UMass kan, non? University Massachusetts kan? Betul nggak? Iya, UMass. Itulah. Jadi minggu depan para pendengar kita bisa ketemu lagi dengan Dr. Noni tentang brain gym sampai yang detail-detail supaya kita bisa belajar berbasis gerak. Tolong coba stop share, non, biar kita bisa ngobrol. Nah, ini saya yakin saudara-saudara penasaran, terutama emak-emak yang punya cucu usia TK, usia PAUD, itu bisa mengikuti acara ini biar cucunya bisa berkembang dengan baik, tidak stres. Karena kalau cucu sudah stres, anaknya sudah stres, itu memiliki dampak yang tidak baik dan dibawa sampai dewasa. Begitulah. Terima kasih Mbak Noni atas kebersamaannya. Besok minggu depan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Karena pandeminya ini masih kemana-mana. Jadi isoman gini nggak banyak bergerak. Dengan brain gym itu kita bergerak di dalam ruangan cilik bisa. Ya, saya artinya kalau berbrain gym itu bisa sehat juga gitu loh. Tidak hanya pinter tapi sehat. Ya, betul. Jadi dengan brain gym juga sehat dan disertai juga makan sehat. Tidak harus makan enak, karena makan enak itu sehat, ya toh? Betul. Oke, terima kasih Mbak Noni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.